Halo pemirsa, selamat datang di dalam pojok story Napak Tilas di Rumah Kecil Sang Proklamator. Kali ini bersama saya, Vivananda Kusuma, akan menemani pemirsa untuk menelisik lebih jauh sejarah rumah Bapak Soekarno, Sang Proklamator kita. Yuk ikuti saya. Dalam pojok, rumah tua berbentuk limasan ini terletak di kawasan perdesaan Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Rumah ini menjadi saksi bisu sejumlah kisah penting kehidupan Sang Proklamator Republik Indonesia semasa kecilnya. Riwayat hidup Sang Proklamator seolah masih tersimpan rapi di dalam rumah ini bersama barang-barang peninggalannya yang masih sangat terawat dan tertata rapi. Banyak ruangan yang memiliki kisah menarik di dalamnya, seperti kamar bayi Kusno dan kamar Presiden Republik Indonesia. Bahkan, di sini juga terdapat toyang Adipati Karno hasil buah tangan Soekarno saat masih muda. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Mulyani. Beliau adalah pengurus situs Dalam Pojok Kediri. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah sehat berkat rahmat Tuhan Yang Kuasa. Baik Bapak, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah terbentuknya awal mula situs Dalam Pojok ini? Ya, terima kasih. Situs atau rumah ini dulunya adalah milik yaitu Raden Mas Panji Somo Atmojo. Raden Mas Panji Somo Atmojo itu Patih PB ke-9. Setelah usai perang Pangeran Diponegoro, terjadilah pro kontra dalam keraton, ada yang pro Belanda, ada yang anti Belanda. Untuk yang pengikut setia Pangeran Diponegoro itu lebih memilih keluar dari keraton, yaitu termasuk Raden Mas Panji Somo Atmojo, yaitu bergerak ke arah timur. Ada yang di Kediri di sini, juga ada yang di Blitar, dan ada yang di Madiun, juga ada yang di Malang dan lain sebagainya. Nah, Raden Mas Panji Somo Atmojo di sini juga memiliki beberapa putra putri, di antaranya adalah Raden Mas Panji Somo Siwoyo. Raden Mas Panji Somoyo inilah yang sebagai ayah angkat Bung Karno. Awalnya, termasuk mengapa Bung Karno ada di dalam sini, yaitu diawali dengan kisah cintanya Pak Kemi sama Bu Ida Ayu Nyoman-Rai. Yaitu pada saat Pak Kemi masih lajang, beliau bertugas mengajar di Bali, tepatnya di Buleleng, dan suatu saat ada sebuah pentas tarian. Pak Kemi melihat tarian itu. Ternyata ada salah satu penari yang memikat hati Pak Kemi. Nah, setelah disampaikan isi hatinya kepada si penari, ternyata cintanya tertolak. Karena apa? Jelas berbeda suku, bangsa, agama ataupun kasta. Nah, Bu Ida sendiri itu adalah keturunan Raja Buleleng Bali, ya. Dan penari itu penari yang disucikan atau disakralkan, yaitu penari untuk memuja Sang Dewata, sehingga tidak boleh dinikahkan. Tapi apa daya, kalau cinta sudah
berlabuh di dalam hati, segala daya upaya diusahakan agar cintanya bisa menyatu. Akhirnya Pak Kenny pulang ke Jawa dan beliau ke Kediri, Kendal Pojok ini menemui Pak Somo Sewoyo. Pada waktu itu pun Pak Somo Sewoyo juga masih lajang karena usianya masih sama-sama. Nah, setelah beliau curhat dengan Pak Somo Sewoyo atau Raden Mas Panji Somo Sewoyo, Raden Mas Panji Somo Sewoyo mau menolong Pak Kenny untuk mendapatkan si gadis. Nanti asalkan bila sudah menikah, kalau anaknya laki-laki yang mengasuh Pak Somo Sewoyo. Alhasil disepakati, dan oleh Pak Somo Sewoyo Pak Kenny diajak bermeditasi atau bersemedi di bawah pohon kandil yang ada di halaman depan. Nah, dari hasil meditasinya beliau mendapatkan isyarat supaya membawa bunga kandil yang ada di halaman depan itu untuk dibawa ke Bali. Nah, akhirnya diambillah bunga kandil itu, dibawa berdua ke Bali. Nah, singkat cerita, pada saat ada sebuah pementasan tari lagi, bunga kandil itu dilemparkan kepada si gadis yang dituju. Nah, oleh si gadis, bunga kandil itu diambil dan diselipkan di dalam kupingnya, itu sebagai tanda diterima cintanya. Nah, dari situlah akhirnya cinta Pak Kenny sama Bu Ida bisa bersatu. Nah, singkat cerita, beliau mendapat putra pertama, bukan putra ya, putri, melahirkan seorang putri yang diberi nama Sukarmini. Ketika dewasa lebih dikenal dengan Ibu Wardoyo yang berada di Bedogrit, Blitar. Yang kedua lahir yaitu pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya yang diberi nama Kusno. Ya. Pada saat Pak Kenny itu bertugas mengajar di daerah Ploso Jombang, Kusno ini sakit-sakitan. Memang sejak kecil Kusno itu tidak begitu sehat, kan mudah sakit-sakitan, bahkan sampai sakit parah. Nah, Pak Kenny mendapatkan informasi di daerah Kabuh Ploso Jombang juga ada seorang tabib namanya Tabib Den Mas Mendung. Nah, Tabib Den Mas Mendung memiliki kelebihan mau mengobati si Kusno kecil asal yang mengantarkan bukan orang tuanya. Maka diantarkanlah Kusno kecil oleh orang lain ke tabib tersebut. Oleh tabib diobati, alhamdulillah dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, sakitnya Kusno bisa berangsur-angsur sembuh dan sehat. Tentunya sebagai orang tua penasaran, siapakah Tabib Den Mas Mendung itu? Nah, kok juga mengapa yang mengatakan harus orang lain? Nah, setelah didatangi ke rumahnya terkejut, ternyata Tabib Den Mas Mendung itu nama lain dari Raden Mas Panji Somo Sewoyo. Tadi yang ikut menyatukan cintanya dulu. Akhirnya ingat janjinya kalau anaknya laki-laki yang ngasuh Pak Somo. Dari saat itu diberikanlah Kusno itu kepada Pak Somo Sewoyo, dan oleh Pak Somo Sewoyo diajak ke Kediri, tepatnya ya di dalam pojok sini. Makanya di dalam pojok ini ada kamar masa kecil Bung Karno atau kamar Kusno. Itulah mengapa Soekarno ada di sini. Baik Pak, wah sangat menarik sekali ya pemirsa. Nah, lalu ruangan selain ruang bayi itu apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, di dalam ini ada beberapa ruangan serta sejarahnya mengenai Bung Karno. Pertama adalah kamar masa kecil Bung Karno. Kamar masa kecil Bung Karno di sini ketika Bung Karno berusia 2 hingga 7 tahun. Dan di kamar kecil inilah pergantian nama dari Kusno menjadi Soekarno.
Dan juga ada kamar Soekarno Muda. Kamar Soekarno Muda itu beliau tempati ketika liburan sekolah. Beliau berlibur kantor pojok, tidurnya ada di kamar barat. Dan di kamar itu juga beliau menulis skripsi akhirnya untuk mendapatkan gelar insinyur. Dan juga membuat desain jembatan yang pertama kali beliau buat, yaitu desain jembatan Kedak Semen Kediri. Dari hasil pembuatan desain, Bung Karno mendapatkan upah, dan upah itu dibelikan pintu yang dipasang di pintu dalam itu, yaitu di pintu depan. Makanya kita sebut dengan pintu Bung Karno. Juga ada kamar kepresidenan. Kamar kepresidenan ini ketika Bung Karno sudah menjadi presiden, beliau datang ke dalam pojok, baik secara protokoler ataupun secara kekeluargaan, istirahatnya dia di dalam kamar kepresidennya, yaitu di dalam kamar dalam bagian belakang. Baik Pak, setiap ruangan pasti memiliki kisahnya masing-masing nih Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Bung Karno itu kebiasaannya seperti apa? Ya, untuk kebiasaan Bung Karno ketika masa kecilnya juga suka bermain-main ya di halaman depan. Bahkan beliau sampai jatuh dan dahinya itu lecet, sampai dewasa nggak bisa hilang. Makanya beliau memakai kopiah atau peci dengan miring, dimiringkan. Itu karena untuk menutupi lecet yang ada di dahi. Dan beliau pun juga suka mencari ikan, ya, mencari ikan di sungai belakang, dan pakai baik itu pakai cikrak atau pakai tangan, mancing dari belakang. Di bagian belakang juga ada tempat Bung Karno bersemedi, tepatnya di bawah pohon kepuh. Dan di bawah pohon kepuh itu pun juga Bung Karno suka membaca. Itu hobi Bung Karno, itu kegiatan di sini. Dan yang paling menarik, ketika Bung Karno ke dalam pojok, beliau minta dimasakkan. Ya, setelah masakan selesai, beliau bawa ke sawah, dan sampai di sawah beliau panggil orang-orang di sawah untuk diajak makan bersama. Itulah termasuk jiwa-jiwa sosial Bung Karno, jiwa kerukunan Bung Karno terhadap orang-orang kecil. Menarik sekali ya Pak. Ya. Oke, pemirsa, mari kita sambung lagi nanti dengan kisah-kisah menarik lainnya, seperti barang-barang apa aja sih yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Tetap di dalam pojok story, Napaktilas Rumah Kecil Sang Proklamator. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, masih membahas seputar dalam pojok nih. Baik Pak Mulyani, ada kisah menarik yang mungkin belum banyak diketahui anak muda dan orang-orang di luar sana tentang nama kecil Bung Karno. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kisahnya? Ya, terima kasih. Nama kecil Bung Karno ketika mulai lahir, dia bernama Kusno. Nah, Kusno kecil ini fisiknya tidak terlalu sehat, mudah sakit-sakitan, bahkan sakit parah. Setelah diobati oleh tabib Den Mas Mendung atau Raden Mas Sumosioyo tersebut, Kusno berhasil sembuh. Dan ketika di dalam pojok, tabib Den Mas Mendung mendapatkan isyarat supaya nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Setelah dimusyawarahkan kepada orang tuanya, disepakatilah nama Kusno menjadi Soekarno. Pergantian nama itu ada di dalam pojok sini. Nah, kemudian apa aja sih Pak barang-barang peninggalan Bung Karno yang masih bisa kita lihat di sini? Ya, ada beberapa artefak peninggalan Bung Karno, yaitu diantaranya adalah wayang Adipati Karno. Itu beliau sendiri yang
membuat. Juga ada beberapa res, juga ada tongkat kayu stigi, juga ada tasbih pemberian Raja Saud, itu ketika beliau menunaikan ibadah haji. Kemudian ada tulisan Arab Pegon, asli tulisan tangan Bung Karno yang ada di almari itu. Juga beberapa cangkir yang beliau gunakan saat di sini. Juga di yang lain itu ada pintu Bung Karno, ya ini pintu pembelian Bung Karno itu tadi yang sebutkan, itu yang paling menarik karena itu setelah beliau membuat desain desain bangun jembatan yang pertama kali. Wah, luar biasa sekali ya Pak, karya-karya beliau. Sangat patut untuk dituturkan kembali kepada generasi bangsa. Baik Pak, terakhir, ini supaya bisa dicontoh juga untuk pemirsa, terutama para generasi bangsa. Apa sih Pak kebiasaan Bung Karno atau pesan dari beliau yang bisa diterapkan untuk generasi bangsa? Ya, pertama beliau selalu berpesan yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya. Karena apa? Sejarah ini adalah untuk introspeksi diri, satu. Kedua, sejarah untuk mengetahui sejauh mana peradaban bangsa kita pada saat itu. Ya. Tanpa kita mengetahui sejarah, kita tidak akan bisa menatap masa depan lebih baik lagi. Dan di dalam kitab Al-Quran ataupun di dalam kitab Injil, di dalam ajaran agama selalu mengajarkan tentang sejarah. Ya. Itulah pentingnya sebuah sejarah. Dan juga untuk generasi muda juga kami pesankan untuk mengamalkan, ya, Trisakti Bung Karno. Apa gunanya? Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar dan berwibawa, maka inilah Trisakti Bung Karno inilah yang harus kita pegang dan kita amalkan. Apa itu? Yaitu berdaulat di bidang hukum. Ya. Berdaulat di bidang hukum. Setiap penciptaan hukum atau undang-undang harus didasari oleh kepentingan bangsa dan negara kita. Jangan sampai ada intervensi demi kepentingan asing. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bung Karno pernah mengatakan, kita adalah bangsa yang besar, bukan bangsa tempe. Ya. Kita tanpa merengek-rengek untuk minjam IMF atau Bank Dunia, kita mampu berdikari sendiri. Karena apa? Sumber daya alam kita melimpah ruah, sumber daya manusia mencukupi. Kalau ini kita kelola sendiri, tentu hasil kita akan menjadi lebih besar lagi untuk kemakmuran rakyat. Kalaupun toh bangsa kita ini belum mampu mengelola sendiri, harus ada perjanjian yang saling menguntungkan. Nah, selama ini yang kita lihat pengelolaan sumber daya alam kita oleh bangsa lain dengan sistem kontrak atau sistem sewa. Inilah yang menjadikan bangsa kita tidak akan maju-maju. Karena apa? Kalau sistem kontrak itu kita akan mendapatkan nilai yang sangat kecil. Ya. Itu perlunya berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga, berperadaban di bidang budaya. Kita tentu tahu peradaban bangsa kita pada masa lampau pun sangat luar biasa, termasuk pembuatan Candi Borobudur, Candi Prambanan, bahkan dari segi seni budaya pembuatan musik gamelan ini yang sangat diagungkan dunia. Dan kita wajib melestarikan budaya kita sendiri. Siapa lagi yang melestarikan dan melindungi budaya kita sendiri kalau bukan kita sebagai generasi muda? Dan Anda harus tahu, setiap peristiwa perubahan zaman
itu pemuda selalu sebagai pelopor. Kita lihat Sumpah Palapa Gajah Muda pada Patih Gajah Mada pada waktu itu juga masih muda, belum ada usia 50 tahun. Ya. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 sehingga yang menghasilkan persatuan cinta tanah air itu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini harus terus kita gemakan, harus terus kita amalkan agar NKRI ini tetap utuh selama-lamanya. Juga peristiwa 10 November itu juga arek-arek Surabaya, arek-arek Jawa Timur pemuda. Dari peristiwa 66 ya, itu juga anak-anak muda, terutama anak-anak mahasiswa dan anak pelajar itu sebagai garda terdepan. Bahkan ketika reformasi pun mahasiswa pelajar ada di garda terdepan. Maka dari itu pemuda harus bisa mengamalkan Trisakti Bung Karno dan mencintai tanah airnya harus lebih daripada yang sekarang. Sejarah ada bukan hanya untuk dikenang, sejarah ada untuk dijadikan pelajaran. Tokoh sejarah merupakan figur nyata bagi seluruh generasi bangsa. Soekarno, sang proklamator, telah memberikan seluruh hidupnya untuk bangsa Indonesia merdeka. Saya Feva Nanda Kusuma, sampai jumpa.